bukan orang yang mempunyai
posisi di masyarakat yang baik, bukan orang kaya, bukan orang terkenal seperti sahabat-sahabat besar yang lain, tetapi beliau banyak meriwayatkan hadis. Oleh karena itu, sahabat Abu Hurairah ini menjadi salah satu pintu orang-orang yang tidak suka dengan Islam untuk menilai hadis Nabi dari beliau ini sebagai hadis yang kurang kuat, meskipun diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kenapa? Ya, karena tadi posisi Abu Hurairah yang memang bukan siapa-siapa, beliau dari Yaman, kemudian hijrah ke Madinah, tidak punya apa-apa, tinggalnya di masjid, termasuk ahlu suffah yang untuk sehari-hari mengandalkan dari pemberian seperti itu. Tetapi yang perlu diingat, banyak yang lupa, karena posisi Abu Hurairah yang setiap hari di masjid tidak punya pekerjaan, maka beliau adalah salah satu sahabat yang selalu mengikuti Nabi. Ini yang orang lupa. Namanya orang mintil, kemana-mana Nabi pergi beliau ada, maka tentunya yang diserap, yang dihafal itu lebih banyak daripada sahabat yang lain yang tidak setiap saat, setiap hari bersama Rasulullah SAW. Jadi dalam kajian orientalis seperti itu Bapak Ibu. Jadi sahabat Abu Hurairah ini menjadi salah satu target. Kalau bisa menyerang, menjatuhkan sahabat Abu Hurairah, berarti lebih dari sepertiga hadis itu nggak terpakai. Maka hebatnya orang-orang kali sampai penelitian itu sampai seperti itu. Ya, yang kita lanjutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan termasuk penghuni neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. Yang pertama, kaum kelompok yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakannya untuk memukul orang. Kemudian yang kedua, wanita atau perempuan-perempuan yang berpakaian yang telanjang, berpakaian tetapi telanjang, mengajarkan orang-orang lain berbuat buruk seperti perbuatannya, memalingkan dari ketaatan kepada Allah yang seharusnya dijaga. Kepala mereka bagaikan punuk unta yang miring. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak segini, seperti ini dan seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabda Rasulullah SAW ini pendek tetapi mempunyai makna yang sangat dalam. Dan seperti ini Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya ciri-ciri baik orang yang baik maupun orang yang buruk, Rasulullah kemudian tidak menunjuk bahwasanya yang tidak baik ini si fulan, yang baik itu si fulan. Tetapi Rasulullah memberikan cirinya, Rasulullah kemudian memberikan kriterianya. Tinggal kita kemudian memasukkan kriteria itu sesuai dengan zamannya. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dalam musnadnya dan beberapa perawi hadis yang lain. Kalau di dalam riwayat Imam Ahmad ada perbedaan redaksi sedikit, seperti mumilatun ma'ilah itu dibalik ma'ilatun mumilah, seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan redaksi, tapi semuanya sama. Dan ini saya artikan lebih pada arti kebahasaan, karena yang Rasulullah sampaikan ini kata-kata yang pendek tetapi maknanya dalam. Saya dari semalam membaca kitab syarah hadis itu, satu kata mempunyai banyak makna, maka nanti penjelasannya di bawah. Di atas terjemahan ini cenderung pada terjemahan kebahasaan. Nanti yang di bawah penjelasan para ulama seperti itu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bahas satu persatu. Rasulullah menyampaikan sinfani min ahlin nar, dua kelompok, dua golongan, dua sifat termasuk ahli neraka. Para ulama kemudian membahas ini, termasuk ahli neraka itu maksudnya apa? Apakah kemudian termasuk penghuni neraka itu seterusnya kekal, ataukah kemudian hanya mampir? Mampir pun tetap menjadi penghuni. Sama seperti kita di dunia ini, ada yang tinggal itu sudah menetap atau masih ngontrak, kan gitu Pak. Tapi tetap dia tinggal. Gambarannya seperti itu. Nah, maka memahami salah satu hadis ini tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita memahami kemudian dua golongan termasuk ahli neraka, maka dua golongan ini kemudian bisa kita vonis, oh yang mempunyai ciri seperti itu sudah masuk neraka kekal, begitu. Kita harus melihat sabda Rasulullah yang lain. Rasulullah menyampaikan bahwasanya siapapun yang ada di dalam dirinya kalimat la ilaha illallah masuk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga seperti itu sampaikan. Yang kemudian kekal di neraka siapa? Yang kekal di neraka adalah orang yang ada di dalam dirinya kemusyrikan. Selain itu, ya mampir. Maka ketika hadis ini mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah mengatakan orang dengan perkataan yang buruk. Wah, ini kami ini melakukan seperti itu kekal di neraka, kafir, nafik dan lain sebagainya. Rasulullah hanya menyampaikan sinfani min ahlin nar, dua sifat yang menyebabkan masuk neraka. Maka kemudian para ulama menyampaikan ini di poin 3, maaf, bisa dikatakan kekal dalam syarah Imam Nawawi, bisa dikatakan kekal ketika kedua kelompok orang ini atau orang yang mempunyai sifat dua dalam hadis ini ketika mengatakan perbuatan itu adalah perbuatan yang dibolehkan, menghalalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak, maka tidak kekal. Maka kemudian apakah dia kekal ataukah kemudian sementara? Maka sering Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai ada ungkapan seperti ini. Udahlah nggak apa-apa lah, mampir-mampir dikit di neraka, yang penting masuk surga. Bahaya seperti apa? Jangan dikira mampir di neraka seperti kita gambaran Nabi manusia hidup di dunia itu seperti mampir minum kemudian berlalu seperti musafir. Neraka itu sehari sekian ratus tahun dengan siksaan yang masya Allah luar biasa, tidak bisa digambarkan. Maka ada seorang ulama mengatakan, ketika kita melihat peristiwa yang menyakitkan, yang memilukan, menyedihkan, ungkapan itu hanya ungkapan lisan, tetapi tetap tidak bisa mewakili rasa dari orang yang ditimpa ini. Ada orang disiksa, kan kita hanya menggambarkan disiksa begitu menyakitkan karena kulitnya dikelupas dan seterusnya, hanya menggambarkan seperti itu, tetapi tidak bisa mewakili sejatinya apa yang terjadi. Maka di sini Rasulullah hanya menggambarkan seperti ini, tetapi ya harapan kita tidak masuk dalam golongan itu kan seperti itu. Sama seperti penjelasan hadis 2 pekan yang lalu. Di sini dua golongan termasuk ahli neraka, bisa kekal, bisa tidak. Yang kekal yang mengatakan perbuatan itu halal, artinya menghalalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak, maka dia hanya orang yang asing, yang berbuat kemaksiatan,
mendapatkan balasannya. Karena ada iman, ada keyakinan tentang la ilaha illallah, itulah yang menyelamatkan. Jadi yang menyelamatkan kehidupan kita di akhirat nanti. Kemudian Rasulullah menyampaikan, lam arahuma, tidak pernah aku lihat keduanya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya dua kelompok ini, dua sifat ini tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW. Maka di sini katakan sinfani min ahlin nari lam arahuma, dua golongan penghuni neraka aku belum pernah melihat keduanya. Maka pemahaman setelah itu adalah ketika Rasulullah mengatakan tidak pernah melihat pada masanya, maka hadis ini oleh para ulama dikatakan Rasulullah memprediksi apa yang akan terjadi di masa datang. Saya punya sebuah kitab Bapak Ibu. Ada seorang ulama itu mengumpulkan hadis-hadis. Jadi situ mubasyirat, hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi Rasulullah banyak di antara mukjizat Nabi diberikan kemampuan untuk melihat masa yang akan datang. Ada yang sudah terjadi dan ada yang belum terjadi. Tetapi keyakinan itu kemudian mendorong umat Islam pada waktu itu untuk berusaha mewujudkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Contohnya, Rasulullah itu pernah memprediksi suatu saat, ini singkatnya, Konstantinopel atau Turki akan berada di dalam naungan Islam misalnya. Maka sejak zaman Utsman bin Affan, Khalifah Utsman, sudah dimulai ekspedisi untuk menaklukkan Turki, menaklukkan Konstantinopel, meskipun kemudian baru takluk setelah sekian abad setelah itu. Tetapi itu awalnya apa? Keyakinan apa yang disampaikan Nabi kemudian diwujudkan oleh para sahabat yang kerja keras. Itu nanti bisa kita bahas, tapi dalam kesempatan yang lain. Jadi ini mukjizat Nabi, prediksi Nabi tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Maka hadis ini juga sebagian ulama mengatakan sebagai salah satu tanda-tanda kiamat sughra, tanda kiamat kecil, atau dalam bahasa yang lebih luas, kalau kita menganggap kiamat itu peristiwa di akhir zaman, maka kiamat juga bisa diartikan tanda kehancuran. Maka di antara tanda-tanda kehancuran dua sifat ini. Apa dua golongan itu atau sifat itu? Qaumun ma'ahum siyatun, kaum kelompok yang mempunyai bersama mereka siyatun, cambuk, ka'adnabil baqari, seperti ekor sapi. Jadi cambuk seperti ekor sapi. Kan cambuk itu kan depannya mesti tidak lurus ya, karena tidak dikepang banget. Jadi cambuk seperti ekor sapi. Kemudian untuk apa? Yadribuna biha an-nas, dipakai untuk memukul orang, memukul manusia. Maka kemudian para ulama mengatakan bahwasanya kelompok yang pertama ini merupakan kiasan yang menunjukkan tentang perbuatan zalim. Kan orang punya cambuk, biasanya cambuk untuk binatang, tetapi ini objeknya manusia, cambuk. Maka kemudian penjelasan yang perlu digarisbawahi di sini adalah yadribuna biha nas. Kalau punya cambuk boleh lah. Panjenengan beli cambuk ya nggak apa-apa. Beli senjata boleh. Yang menjadi masalah senjata itu, cambuk itu dipakai untuk apa? Maka penjelasannya di sini yadribuna biha nas, dipakai untuk memukul manusia. Maka di sini ini merupakan kiasan menunjukkan perbuatan zalim, merugikan orang lain
melakukan intimidasi, kemudian penyiksaan terhadap orang lain tanpa dasar kebenaran dan untuk memaksa kekuasaan. Karena ini sebagai gambaran tidak ada orang yang punya cambuk seperti itu kecuali mereka yang punya posisi di masyarakat atau di suatu tempat itu. Terus sekarang seperti apa? Rasulullah memberikan gambaran itu. Silahkan kemudian ini bisa ditafsirkan dalam di setiap masa. Rasulullah menyampaikan suatu masa nanti ada orang yang seperti ini, disebutkan orangnya, namanya, maka hanya berlaku di waktu itu. Di sini Rasulullah hanya memberikan gambaran. Suatu saat ada kelompok orang yang kemudian punya senjata, kemudian dipakai untuk melanggengkan kekuasaannya, kemudian dipakai untuk memaksa orang lain, mengintimidasi orang lain, maka masuk dalam kelompok ini. Bisa ditafsirkan apa saja. Jadi kalau ada kelompok orang kemudian melakukan hal yang seperti ini, maka bisa dimasukkan dalam kelompok orang yang termasuk penghuni neraka. Poinnya adalah melakukan pemukulan atau merugikan orang lain tanpa dasar kebenaran. Kalau ada dasar kebenaran ya boleh. Misalnya ada orang pencuri tangkap, dia tidak ngaku, kemudian harus dipakai kekerasan, kemudian baru mengaku, kemudian ada buktinya, jelas semuanya. Dalam kondisi seperti itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan, kemudian tidak ada bukti, tidak ada saksi, kemudian dia melakukan perbuatan itu hanya untuk kepentingan yang dia inginkan, masuk dalam kelompok ini. Nah, kemudian ketika kelompok ini, apakah kepalanya, apakah anak buahnya melakukan seperti itu dengan keyakinan bahwasanya perbuatan itu ya boleh-boleh saja, Allah agama tidak punya aturan seperti ini, maka boleh jadi dia kekal di neraka. Karena perbuatan zalim itu memang dilarang oleh agama. Di dalam sebuah hadis qudsi disampaikan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim terhadap diriku. Artinya Allah tidak berbuat zalim, perbuatan Allah pun adil. Kemudian dilanjutkan, wa ja'altu bainakum muharraman. Aku jadikan bagi kalian sesuatu yang dilarang. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Itu salah satu hadis yang menunjukkan memang perbuatan zalim itu dilarang. Jadi memang berat, Pak. Apalagi nanti zalim itu ada zalim kepada diri sendiri, ada zalim kepada orang lain. Zalim terhadap diri sendiri, kita tidak melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Maka termasuk dari zalim terhadap diri sendiri adalah perbuatan syirik. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Luqman, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang paling besar. Penjelasannya nanti dalam bab zalim. Nah, kemudian zalim kepada orang lain jelas. Ada orang melakukan sesuatu yang tidak baik, merugikan orang lain, pemaksaan, intimidasi dan lain sebagainya, masuk perbuatan zalim. Ini yang pertama, kaum atau kelompok atau sifat yang pertama. Kan bisa dimasukkan ke apa saja, Bro? Ke negara bisa, ormas bisa, LSM bisa, kelompok tertentu bisa. Tapi sekali lagi jangan kemudian menjadi dasar untuk kemudian kamu masuk neraka, kamu masuk neraka. Kita melihat seperti itu. Ya. Kemudian kelompok yang kedua apa? Ini kelompok yang kedua.
meskipun tidak terkait dengan langsung dengan laki-laki, tetapi laki-laki apalagi yang sudah berkeluarga mempunyai tanggung jawab terhadap permasalahan ini. Yang kedua apa? Wanisaun, perempuan. Kasiyatun itu berpakaian, tapi ariyatun, tetapi telanjang. Maka di sini terus terang mengartikan agak repot karena maknanya banyak, nanti maknanya ada di bawah. Wanita perempuan kasiyat berpakaian, ariyat tetapi telanjang, pakaian tapi telanjang. Kemudian mumilat itu mengajak orang lain untuk meniru perbuatannya. Meskipun kemudian ada yang mengatakan mumilat itu jalan yang bergoyang-goyang. Kemudian ma'ilah, memalingkan dari ketaatan kepada Allah dari yang seharusnya dijaga. Mail itu kecenderungan, maka ma'ilah yang cenderung pada perbuatan yang tidak baik yang seharusnya dijaga sebagai seorang perempuan. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Nah, kita bahas perempuan dengan kriteria berikut. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini satu kesatuan, tidak bisa kemudian dipisah-pisah. Yang menarik kalau panjenengan browsing tentang hadis ini, mesti babnya perempuan yang berjilbab seperti punuk unta. Padahal satu sisi memang benar, tapi itu memotong pemahaman hadis ini. Yang jelas di sini dikatakan perempuan yang kasiyat ariyat. Kasiyat ariyat itu seperti apa? Pertama, dalam syarah Sahih Muslim, berpakaian nikmat Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah, tetapi meninggalkan rasa syukur. Ya mungkin apakah dengan pekerjaannya, apakah dengan kesehatan, tetapi lupa bersyukur. Ini makna yang jauh ya. Kemudian yang kedua, menutup sebagian tubuh tetapi menampakkannya. Hakikatnya berpakaian tetapi telanjang. Maka kemudian diartikan dalam poin yang keempat itu berpakaian tapi tipis. Dia pakaian tapi tipis. Berpakaian pakai kain tapi seakan-akan nggak pakai kain. Atau bisa juga dia pakai pakaian tetapi seakan-akan tidak berpakaian karena semua lekuk tubuhnya kelihatan semua. Seperti itu kasiyat ariyat. Nah, maka di sini dikatakan seperti itu. Berpakaian tetapi tidak melakukan ketaatan juga, bagian dari makna kasiyat ariyat. Dia berpakaian. Makanya seringkali ada ungkapan kan, percuma pakai jilbab kalau kemudian hatinya tidak dijilbabi. Percuma pakai pakaian muslimah tetapi perbuatannya, akhlaknya tidak baik. Ini kalau kita telan mentah-mentah berbahaya. Dalam agama ini, dalam Islam, perintah untuk berpakaian yang baik bagi muslimah ada, dan perintah untuk berakhlak yang baik juga ada. Maka keduanya tidak bisa dipisahkan. Kan seperti seakan-akan benar kan? Apalagi menurut saya, kemudian di televisi atau di media massa ada yang pakai jilbab yang perbuatannya tidak baik, jadi senjata. Itu nyatanya seperti itu. Apalagi kemarin kan ada yang termasuk KKN atau korupsi itu kan yang gede itu kan pakainya jilbab. Luar biasa ya. Nah, akhirnya kan yang muncul, wah jilbabnya gede, jilbabnya rapi, tapi perbuatannya enggak. Maka mending nggak usah kita yang akhlaknya yang penting baik, meskipun nggak pakai. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang perlu kita hati-hati dengan ungkapan seperti ini. Kemudian ma'ilatun mumilat itu berpakaian berpaling dari ketaatan yang seharusnya dijaga. Perempuan menjaga kehormatan dirinya, dari pakaiannya, menutup kepalanya, badannya, suaranya dan lain sebagainya.
Kemudian di sini ma'ilah berpaling dari ketaatan, dia tidak bisa menghargai tubuhnya. Yang berbahaya lagi mumilah, kalau dia melakukan sendiri, dosanya itu sendiri, Pak. Tapi ini repotnya dia ngajak orang lain. Gitu. Maka di sini saya berikan catatan, mensosialisasikan, mempropagandakan, memviralkan agar diikuti oleh orang lain, ataupun meskipun tidak punya niat seperti itu, tapi kemudian disebarluaskan, maka otomatis mengajarkan orang lain. Ini yang kemudian kenapa dia termasuk penghuni neraka. Karena kan ini dampaknya kan luar biasa besar. Maka menarik ketika kita lihat di media sosial, kemudian para ulama kita ada yang mengatakan TikTok itu haram, kemudian ini nggak boleh. Karena memang ada dampak buruk yang terjadi setelah itu. Karena sebenarnya pada dasarnya benda apapun kaitannya sama muamalah itu boleh. Yang tidak boleh kemudian mempergunakan itu seperti apa. TikTok ya nggak masalah, boleh. Tapi kalau kemudian mempunyai dampak buruk, jadi tidak boleh. HP ini juga sama, boleh. Tapi kalau mendorong manusia untuk ada dampak buruk di sana, menjadi tidak boleh. Tidak boleh karena perbuatannya. Nah, ini maka asal atau dasar dari muamalah seperti itu. Maka hati-hati ketika kita memposting apapun. Sekarang kalau dulu yang banyak joget-joget perempuan, sekarang laki-laki pun sama. Ada diviralkan suami istri joget dan sebagainya. Maaf. Jadi ada hal yang masalah kepantasan, apalagi kemudian mereka menjadi public figure, sehingga akhirnya orang nonton. Jadi orang mencontoh seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini kepala mereka bagikan punuk unta. Kepala mereka bagikan punuk unta. Ini kemudian dipahami ada yang memahami perempuan yang berjilbab, tetapi kemudian di belakangnya ada jendolan di luar rambutnya. Itu dikatakan jilbab punuk unta. Tetapi hanya memahami itu tanpa diiringi dengan nisaun kasiyatun adiyatun, ini salah. Karena di sini hadisnya bersambung, tidak serta-merta kemudian pakai jilbab rambutnya digelung, kemudian pakai jilbabnya ada yang menonjol, wah jilbab punuk unta masuk neraka. Padahal dia tidak kasiyatun adiyatun ma'ilatun milah. Jadi maka di sinilah yang perlu digarisbawahi terkait dengan permasalahan ini. Kepala mereka bagikan punuk unta yang mirip, memperbesar kepala mereka dengan kerudung, sorban atau kain yang semisalnya sehingga menyerupai punuk unta. Jadi salah satu adat orang jahiliyah dulu, kalau ingin memperlihatkan siapa dirinya, menarik perhatian orang lain dengan pakai pakaian, rambutnya ini kemudian kepalanya ditambahi, kalau laki-laki sorban, kalau perempuan ya kain, yang penting kemudian ini nonjol seperti ini. Maka dikatakan kepala mereka seperti punuk unta. Ada tambahan yang kemudian memperbesar kepalanya, bukan besar kepala. Tetapi sekali lagi ini kaitannya sama yang di depan, maka bisa kita mengambil atau mengkiaskan, kita menganalogkan. Kalau walaupun ada perempuan yang mempunyai ciri-ciri 4 yang sebelumnya tadi, walaupun nggak pakai punuk unta, dia masuk dalam kategori ini. Tetapi tidak punya kriteria yang 4 tadi, kemudian pakai jilbabnya ada jendolan, tidak masuk dalam kriteria ini. Karena di sini mempunyai makna yang terkandung dari perumpamaan tersebut adalah menggoda lawan jenis, menarik perhatian mereka, dan kemudian orang lain meniru perbuatannya. Jadi ada yang
saya tulis, ada salah seorang ulama mengatakan bahwasanya kriteria ini adalah kriteria yang menyerupai, mohon maaf, wanita guna susila. Jadi yang nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilah itu menyerupai. Ini tidak saya tulis di sini. Ya, sedikit lagi. Maka poin yang keenam, perempuan muslimah seharusnya berpakaian yang baik dan bersikap yang baik. Dua hal yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, pentingnya memahami hadis secara utuh, tidak dipotong-potong. Hadis ini dikaitkan dengan hadis yang lain, kemudian dengan pemahaman apakah bertentangan dengan Quran atau tidak, atau bertentangan dengan hadis yang lain, sehingga kita tidak mudah melihat atau memvonis orang yang mempunyai ciri-ciri tertentu dengan kata-kata yang tidak baik, apalagi kemudian sampai mengkafirkan, mengatakan penghuni neraka dan lain sebagainya. Kami rasa ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Semoga kita termasuk dari yang dijauhkan dari sifat-sifat ini kita dan keluarga kita. Semoga Allah memudahkan kita menuju ke jannahnya, surganya dalam keadaan iman dan keadaan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum